Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Milan. AC Milan kembali berupaya untuk memulangkan mantan pemainnya. Satu lagi pemain yang buat AC Milan menyesal melepasnya ke klub lain. Dia adalah gelandang Atalanta Matteo Pessina. Gemilangnya penampilan Matteo Pessina bersama Atalanta membuat raksasa Liga Italia Serie A itu kepincut untuk memulangkan sang pemain ke San Siro. Bahkan, kini Matteo Pessina sudah masuk dalam daftar beli AC Milan pada bursa transfer musim panas mendatang. AC Milan sendiri saat ini tengah intens memantau perkembangan gelandang Atalanta Matteo Pessina. Kemampuannya dalam bermain di seluruh lapangan tengah Ladea julukan Atalanta membuat AC Milan kembali meliriknya. Bagi Milanisti, pendukung setia AC Milan maupun publik San Siro, nama Pessina jelas tak asing lagi. Mengingat pemain 23 tahun itu pernah berbaju perang Rossoneri, tepatnya dalam ukuran waktu 2015 hingga 2017. Saat itu Pessina tergabung dalam AC Milan U23, namun bersama AC Milan penampilan Pessina tak kunjung menanjak. Hasilnya dipilih ia untuk dilepas secara permanen ke Atalanta. Bersama klub asal Bergamo itulah Pessina berhasil menemukan bentuk permainan terbaiknya. Nama Matteo Pessina menjadi buah bibir di Serie A Liga Italia sepanjang tahun 2020. Total Pessina mencatatkan 35 penampilan dengan kontribusi 7 gol. Sebuah catatan gemilang bagi Pessina yang bermain sebagai gelandang tengah. Lantas mengapa Pessina disebut sebagai paket komplit 3-in-1 sebagai gelandang? Setidaknya Pessina memiliki alasan yang kuat mengapa dirinya sangat dibutuhkan oleh Rossoneri. Pertama, Matteo Pessina adalah pemain freestyle yang bisa mengisi banyak pos dalam pola 4-2-3-1 andalan Stefano Pioli. Pessina bisa main sebagai gelandang tengah, gelandang bertahan, dan gelandang serang dengan sama baiknya. Ia juga layak disebut sebagai paket komplit sebagai gelandang. Tercatat, ia dapat mengemban banyak peran di sektor gelandang. Kelebihannya tersebut sangat jelas dibutuhkan oleh Stefano Pioli selaku elanatore AC Milan. Berdasarkan data dari laman Transfer Market, Pessina tampil 23 kali sebagai gelandang serang dengan mengemas 5 gol. Kemudian ia membukukan 7 gol, main sebagai gelandang bertahan lewat lesakan 1 gol. Dan yang terakhir, ia memainkan gelandang tengah sebanyak 5 kali lewat ukiran 1 gol. Kelebihan ini seakan menjadi jawaban atas masalah yang dihadapi AC Milan dalam persaingan juara musim ini. Seperti diketahui, AC Milan di bawah Stefano Pioli menganut strategi double pivot yang menempatkan dua gelandang bertahan di depan bek. Setelah sukses membajak Sandro Tonali, AC Milan dikabarkan tertarik pada bintang Brescia lainnya, yakni Andrea Cistana, jelang dibukanya bursa transfer musim panas nanti. Memang bukan kali pertama Serie B News menyatakan bahwa Cistana merupakan nama yang telah menarik perhatian Paolo Maldini dan Ricky Massara, mengingat Rossoneri terus memantau sosok bek muda berbakat yang digadang-gadang sebagai salah satu pemain bertahan terbaik di Serie B. Hubungan antara Milan dan Brescia dapat dikatakan sangat baik setelah negosiasi transfer Tonali, dan kedua klub terus mempertahankan hubungan dekat mereka. Mengingat keduanya juga sama-sama bermarkas di Lombardia, bek 23 tahun tersebut sendiri diperkirakan akan kembali setelah absen cukup lama akibat cedera lutut serius yang dideritanya beberapa waktu yang lalu. Sang pemain pun belum kehilangan para penggemarnya meski mengalami masalah lutut, mengingat Napoli dan Fiorentina masih mengincarnya pada bursa transfer yang akan datang. Demikian pula klub-klub besar lainnya sehingga persaingan dalam perburuan tanda tangannya nanti akan sangat sengit. Kendati demikian, Rossoneri mempunyai keuntungan dibanding rival-rival mereka dalam perebutan servis di istana, lantaran sebagai yang diketahui sebelumnya, raksasa Serie A tersebut memiliki hubungan baik dengan Brescia. Selain itu, proyek mereka yang berbasis pada pemain muda dapat menarik talenta-talenta yang belum matang, tetapi menyimpan potensi besar yang bisa dikembangkan di masa depan.
AC Milan siap-siap kembali menjadi sultan di bursa transfer dengan kabar potensi suntikan dana 100 juta euro buat mempersenjatai skuad. Beberapa musim terakhir, AC Milan bergelut dengan kondisi pengencangan ikat pinggang finansial. Rossoneri sampai harus absen dari kompetisi antar klub Eropa lantaran berurusan dengan financial fair play. Manajemen tak bisa bergerak leluasa di bursa transfer karena agenda penghematan besar-besaran, termasuk juga sempat terlibat masalah kepemilikan klub. Kini AC Milan bisa mengucapkan selamat tinggal kepada segala masalah tersebut. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, kubu merah hitam Milano berpotensi mendapat bekal 100 juta euro untuk budget musim depan. Angka setara 1,7 triliun rupiah tersebut dipakai guna mempersenjatai tim di bursa transfer lewat manuver cerdas Paolo Maldini selaku direktur. Perinciannya, sebanyak 50 juta euro berasal dari proyeksi kelolosan ke Liga Champions, 35 juta euro suntikan pendanaan klub, dan 15 juta euro hasil penghematan dari kas Januari lalu. AC Milan dalam keadaan solid untuk memastikan diri lolos ke Liga Champions musim depan. Armada Stefano Pioli tak pernah keluar dari posisi dua besar klasemen Liga Italia sejak pekan ketiga musim ini. Duit 100 juta euro memang tak cukup kalau Milan ingin nyebur dalam persaingan meminang bintang muda top saat ini, semodel Kylian Mbappe atau Erling Haaland. Namun dengan uang sebanyak itu, klub dapat memenuhi kebutuhan di berbagai sektor skuad dengan materi kompetitif tambahan untuk tim yang sudah solid. Kira-kira bakal diinvestasikan ke arah mana budget belanja Milan untuk bursa transfer musim panas nanti? Salah satu kebutuhan penting Rossoneri ialah menebus Fikayo Tomori secara permanen dari Chelsea. AC Milan disebut puas dengan kinerja sang bek yang didatangkan lewat formula pinjaman. Nominal tebusan penuh pemuda Inggris itu disebut mencapai 28 juta euro dan Milan mengupayakan disekon angka 22 juta menurut kabar dari Tuttosport. Langkah awal Milan juga bakal ditempuh klub buat memperbarui kontrak Zlatan Ibrahimovic. Sang bomber veteran yang perannya masih amat krusial akan dipertahankan setahun lagi. Ongkos perpanjangan kontrak Ibra buat setahun ke depan diyakini bakal menyedot 10,5 juta euro. Sementara itu, Milan pun harus menyiapkan surat perpanjangan kontrak bomber gaik lain, Mario Mandzukic, yang bakal otomatis aktif jika lolos ke Liga Champions. Seperti halnya Ibrahimovic, ekstensi kontrak itu akan menjaga Mandzukic tetap di Milan sampai 30 Juni 2022. Rossoneri diketahui tengah mempersiapkan diri harus hidup tanpa Gianluigi Donnarumma, mengingat hingga saat ini belum terjalin kesepakatan soal perpanjangan kontraknya. Saat raksasa Serie A tersebut akan terus bekerja keras mempertahankan penjaga gawang andalan mereka. Manajemen juga tak ingin kecolongan tanpa persiapan apa-apa musim panas nanti. Menurut kabar dari Daniel Longo, konfirmasi telah muncul terkait ketertarikan Milan terhadap Maignan. Kiper Lille tersebut telah mencatat 30 penampilan di Ligue 1 bersama klub dan berhasil mencatatkan rekor impresif 16 clean sheet selama prosesnya. Jika Rossoneri gagal memperpanjang kontrak Donnarumma, maka mereka akan beralih mengejar penjaga gawang 25 tahun tersebut dan menariknya. Mereka diperkirakan bisa merekrutnya hanya dengan 10 juta euro atau setara 160 miliar. Pasalnya, kontrak sang pemain bersama klub Prancis tersebut akan berakhir pada 2022. Dan situasi tersebut menjadi alasan dibalik rendahnya harga jualnya pada Mercato musim panas nanti. Di sisi lain, Milan juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lille, mengingat pemilik mereka Elliott Management pun terlibat dengan klub Ligue 1 tersebut. Kendati demikian, menurut pemberitaan dari Marca, raksasa Serie A tersebut kemungkinan akan menghadapi persaingan dari Tottenham yang juga menginginkan Maignan untuk menggantikan Hugo Lloris. Chief AC Milan Franco Baresi dengan tegas mengatakan bahwa timnya ingin membeli Fikayo Tomori. Bahkan Milan siap melakukan segala cara demi bisa mempermanenkan sang bek tengah agar di musim depan AC Milan lebih solid. Tomori bergabung dengan AC Milan pada bursa transfer Januari 2021 lalu. Pemain 23 tahun datang dengan status pinjaman dari Chelsea. Dia menjadi pemain hingga akhir musim 2020-2021.
Tomori tampil bagus untuk Milan. Dia mampu menggeser posisi kapten tim Alessio Romagnoli sebagai pemain utama. Tomori jadi andalan Stefano Pioli di posisi bek tengah bersama Simon Gejait. Milan sejak awal memang tertarik untuk membeli Tomori secara permanen. Hanya saja, situasi transfer pada pemain asal Inggris itu tidak sepenuhnya berada di tangan Milan. Chelsea belum membuat keputusan akhir. Kami akan melakukan segala kemungkinan untuk mengontraknya dengan kontrak permanen 2 bulan tersisa hingga akhir musim. Dan tidak hanya bergantung pada Milan, ucap Baresi dikutip dari Gazzetta dello Sport. Tomori memaksakan dirinya dengan bakat dan determinasi. Dia tidak menunjukkan rasa takut bermain di liga baru. Dia berpotensi menjadi seorang juara. Saya harap dia memenuhi ekspektasi, imbuh bek legendaris Milan itu. Tomori telah memainkan 7 laga di Serie A. Sejauh ini dia mendapat beberapa pujian atas aksinya. Salah satu pihak yang memujinya adalah pelatih Milan Stefano Pioli. AC Milan sebenarnya punya peluang besar untuk membeli Fikayo Tomori, sebab dalam klausul peminjamannya, Milan punya opsi untuk membeli bek asal Inggris itu secara permanen di akhir musim. Namun situasinya tidak akan mudah. Pasalnya, Milan harus menyetorkan dana senilai 28 juta euro kepada Chelsea untuk membeli Tomori. Bagi Milan, dana tersebut cukup besar, walau masih dalam jangkauan klub.